Sebab di dalam hadirat Tuhan, Tuhan berjanji orang-orang yang datang dan menanti-nantikan Dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru setiap hari. Semakin dibangkitkan, semakin dipulihkan. Demikian dengan kita semua jemaat Tuhan yang hari-hari ini lelah dengan apa yang terjadi. Tidak ada tempat yang paling aman selain kita berlari dalam hadirat Tuhan. Terima anugerahnya dan terima pemulihan. Sebab Dia mau memulihkan hidupmu dan hidupku. Oh Yesus, kami datang padamu, yes, Tuhan. Mengharapkan Kami menyembah Tuhan, pertolongan, kami menyembah-Mu, kekuatan, sama Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan penolong, sehingga kami dibangkitkan kembali dalam-Mu dan memuji perbuatan-Mu. Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Engkau yang mau memulihkan setiap umat yang datang kepadamu. Dalam hidup kami akui hanya Tuhanlah yang empunya kuasa tertinggi di dalam hidup kami. Nafas kami adalah milik Tuhan. Yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Kami kembalikan semua. Kami kembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Untuk keagungan nama Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawatlah umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, percayalah, orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan
tidak akan pernah kekurangan kasih setia Tuhan. Dia mencurahkan berkat-Nya, berkat pemeliharaan, berkat kehadiran. Itu bagi orang-orang yang setia kepadanya. Haleluya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih, terima, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Kepadanya yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Nya hari ini, esok, dan selamanya. Jemaat Tuhan terima. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan terima kasih-Nya, terimalah kuasa-Nya, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Terimalah dengan iman. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Biar kemuliaan-Nya nyata. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Haleluya. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Imanilah, nikmati kemuliaan Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indah, alangkah indahnya jalan
Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan, Engkau setia bagi kami di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar, terhebat, terbesar, terhebat, terbesar bagiku. Amin. Ya. Haleluya. Engkau nyatakan hidupmu bagi kami. Thank you Jesus. Yesusku dahsyat. Oh haleluya. Haleluya. Amin. Kita percaya kesetiaan Tuhan. Janjinya sepasti mentari bersinar. Sampai saat ini Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Setiap orang yang percaya diberikan kepastian. Jangan pernah lelah untuk berharap kepada Dia. Yesus, Dia setia. Setiap janjimu Tuhan, ku Simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Ingat janji penyertaan Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku.
Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Janjinya iya dan amin. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tetap memegang janji-Mu. Terima kasih di saat kami tidak punya pengharapan kepada dunia. Yes. Engkau datang dan menawarkan kasih-Mu. Amen. Engkau Alfa dan Omega. Amen. Engkau yang berjanji setia. Yes. Akan senantiasa menyertai orang yang percaya. Amen. Sampai kesudahan akhir zaman. Amen. Asal kami tetap percaya kepadamu. Janji-Mu Tuhan semakin diteguhkan kembali dengan firman-Mu. Firman itu adalah bukti penyertaan Tuhan bagi kami. Untuk itu kami berikan hati kami, pikiran kami tenang mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jemaat GSJA Elroy yang terkasih. Selamat berjumpa di dalam ibadah online pada minggu pertama bulan Juni ini. Nanti kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Namun sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus, saya ingin berbagi firman Tuhan terlebih dulu. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang kelima. Kitab Wahyu pasal yang kelima. Jika Alkitab tidak jauh dari jangkauan Anda, mari bersama-sama dengan saya membukanya dan izinkanlah saya membacakannya untuk Anda. Wahyu pasal 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab
yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji, pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Judul dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah visi kemuliaan Kristus. Wahyu pasal 5 menyajikan di hadapan kita sebuah penglihatan, sebuah visi. Suatu visi agung yang menjadi inspirator di balik karya-karya agung yang lahir di dunia ini. George F. Handel, seorang musikus handal, menciptakan sebuah karya musik agung yang berjudul The Messiah atau Sang Mesias, oleh karena diilhami oleh apa yang tertulis di dalam Wahyu pasal 5. Seorang pelukis terkenal di dunia, namanya Albrecht Dürer, membuat suatu lukisan yang diberi judul The Adoration of the Lamb. Juga mendapatkan inspirasinya dari Wahyu pasal 5. Dan seorang penulis yang dikenal dengan baik oleh anak-anak dalam literatur berbahasa Inggris, namanya C.S. Lewis, menulis sebuah seri novel, sebuah bacaan yang dibaca oleh jutaan anak di seluruh dunia, yang kemudian difilmkan beberapa serinya oleh Hollywood. Suatu seri yang kita kenal dengan nama The Chronicles of Narnia. Kisah yang tertulis dalam The Chronicle of Narnia mendapatkan inspirasinya juga dari Wahyu pasal 5. Nah, saudara-saudara sekalian, pada hari ini
kita mau melihat apa yang menjadi pesan utama dari Wahyu pasal 5 itu di dalam kehidupan kita pada hari ini. Mari kita lihat pesan yang pertama dari visi kemuliaan Allah yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang kelima. Yang pertama, lihatlah Kalvari sebagai karya misterius Allah yang menjadi dasar dari pengharapan manusia. Inilah pesan yang pertama dari visi kemuliaan Kristus yang terdapat di dalam Wahyu pasal 5. Lihatlah Kalvari sebagai karya misterius Allah yang menjadi dasar dari pengharapan manusia. Di dalam Wahyu pasal 5 kita melihat sebuah gambaran. Ada sebuah gulungan kitab yang dikunci dengan 7 meterai. Dan kitab ini menurut seorang penafsir kitab Wahyu yang terkemuka di dunia yang bernama Gregory Bill. Gregory Bill mengatakan bahwa the book is best understood as containing God's plan of judgment and redemption. Kalau saya terjemahkan, Bill mengatakan gulungan kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai itu paling baik dipahami sebagai kitab yang mengandung rencana penghakiman dan penebusan Allah. Di dalamnya ada rencana penghakiman. Di dalamnya ada rencana penebusan dari Allah. Namun sayang, tidak ada yang dapat membuka kitab itu. Tidak ada nabi-nabi yang pernah hidup yang bisa membuka kitab itu. Musa tidak dapat melakukannya. Yeremia tidak bisa melakukannya. Yesaya tidak bisa melakukannya. Elia tidak bisa melakukannya. Raja-raja yang agung seperti Raja Daud, Raja Salomo pun tidak dapat membuka gulungan kitab tersebut. Bahkan malaikat-malaikat yang hebat seperti Mikael, Gabriel pun tidak dapat membuka kitab tersebut. Dan hal inilah yang membuat Yohanes menangis di dalam keputusasaan. Menangis dalam hilang harapan. Karena tak ada seorang pribadi pun yang dapat membuka gulungan kitab itu. Sebuah pertanyaan muncul. Mengapa Yohanes menangis? Apa yang terjadi bila gulungan kitab tersebut tetap termeteraikan, tetap terkunci, tidak terbuka? Jelas jawabannya adalah rencana Allah yang mulia tetap jadi misteri dan tidak dapat dieksekusi di dalam sejarah umat manusia. Dan kalau ini terjadi, seperti yang dikatakan oleh penafsir kitab suci Gregory Bill, sejarah tidak akan berjalan dalam arah yang berpihak pada kepentingan gereja. Tidak ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan dalam masa-masa pencobaan. Tidak ada penghakiman bagi orang fasik atau orang-orang yang jahat. Tidak ada kemenangan akhir bagi orang-orang percaya. Tidak ada langit dan bumi yang baru. Tidak ada warisan masa depan bagi murid-murid Yesus. Dan inilah yang membuat Yohanes menangis. Di dalam bahasa asli, di dalam bahasa Yunani, gambaran yang muncul di sana adalah Yohanes menangis terseduh-seduh. Lah saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah keadaan yang tanpa harapan, di tengah-tengah keadaan yang diwarnai dengan keputusasaan, tiba-tiba terdengarlah suara yang berkata kepada Yohanes, jangan menangis, karena ada solusi. Jangan menangis,
Karena ada pribadi yang bisa membuka gulungan kitab yang dimeteraikan dengan 7 materai tersebut. Siapa yang dapat membuka gulungan kitab tersebut? Dan kemudian terdengar suara bahwa pribadi yang dapat membuka gulungan kitab tersebut adalah singa dari suku Yehuda. Saya bisa membayangkan Yohanes mulai mengangkat kepalanya, mulai tersenyum, karena ada pengharapan yang luar biasa. Karena kitab akan terbuka. Rahasia semesta akan terbuka. Rencana Allah bagi penghakiman dan penebusan dunia akan segera dilaksanakan. Singa dari suku Yehuda, itu yang didengar oleh Yohanes. Namun menariknya adalah ketika Yohanes melayangkan pandangannya, yang dia lihat bukanlah seekor singa seperti yang dia dengar. Yang dia lihat adalah gambaran seperti seekor anak domba yang tersembelih. Saudara-saudara sekalian, kitab Wahyu adalah kitab yang penuh dengan simbol-simbol. Dan apa yang kita lihat di dalam Wahyu pasal 5 ini adalah apa yang saya sebut dengan misteri penebusan. Misteri penebusan, saudara-saudara sekalian. Yohanes mendengar. Artinya apa? Artinya ketika dia mempelajari tradisi kitab suci yang ada, ketika dia mempelajari pemahaman orang-orang Yahudi mengenai juru selamat, mengenai Mesias yang akan datang, yang ada dalam bayangan dia adalah Mesias yang akan datang dengan segala keagungannya, dengan segala kebesarannya, dengan segala keperkasaannya, dengan segala kuasanya, untuk menaklukkan segala sesuatu, untuk menghancurkan segala sesuatu yang menentang Allah dan umatnya. Itulah gagasan orang-orang Yahudi mengenai the Messiah atau Sang Mesias. Namun yang terjadi di dalam sejarah adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Karena singa dari suku Yehuda itu menyatakan dirinya sebagai anak domba yang bersembelih. Sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan sekali, saudara-saudara sekalian. Ini ibarat seseorang anak yang sedang menanti datangnya superhero semacam Spider-Man yang akan menyelamatkan dunia, yang akan menyelamatkan keluarganya. Namun yang datang bukanlah Spider-Man dengan kostum khas seperti yang kita lihat di film-film. Namun yang datang adalah seorang remaja yang bernama Peter Parker. Atau seseorang yang mengharapkan datangnya Superman yang kelihatannya begitu gagah perkasa dengan kostum biru merah yang begitu mengagumkan, dengan mata yang mampu mengeluarkan sinar ampuh,
Namun yang muncul bukanlah pribadi seperti itu. Yang muncul adalah seorang wartawan yang menjadi karyawan dari perusahaan yang bernama Daily Planet. Seorang wartawan dengan kacamata tebal yang bernama Clark Kent. Sesuatu yang mungkin mengejutkan, saudara-saudara sekalian. Namun perlu difahami bahwa Peter Parker adalah pribadi yang sama dengan Spider-Man. Clark Kent adalah pribadi yang sama dengan Superman. Mereka bukan pribadi yang berbeda. Nah, saudara-saudara sekalian, ini mungkin sebuah analogi yang kurang sempurna untuk menggambarkan apa yang terjadi pada abad pertama. Tapi paling tidak bisa memampukan kita untuk menangkap kebenaran yang ada di dalamnya. Orang-orang Yahudi mengendaki Mesias yang powerful seperti superhero yang tak terkalahkan. Superhero yang dapat dengan mudah menaklukkan lawan-lawan mereka. Namun yang muncul di hadapan mereka adalah seorang yang sederhana, yang kelihatannya powerless, yang kelihatannya tidak memiliki kuasa. Padahal dia amat berkuasa. Seseorang yang pada akhirnya mati sebagai pecundang di atas kayu salib. Sesuatu yang mengejutkan sekali. Sesuatu yang sukar diterima oleh orang-orang Yahudi bahkan sampai hari ini. Mereka menolak bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah datang. Mereka menolak gagasan Mesias yang menderita seperti yang diberitakan di dalam Injil. Seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara sekalian, di dalam Wahyu pasal 5, kita melihat sebuah gambaran misteri penebusan yang begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang disebut oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Kemunculan Mesias bukan sebagai singa, tetapi sebagai anak domba yang tersembelih. Bukan sebagai Mesias sang penakluk, namun sebagai Mesias yang menderita dan mati sebagai tebusan orang-orang berdosa. Sulit untuk diterima. Tapi berbahagialah mereka-mereka yang memahami akan hal ini. Berbahagialah Anda, berbahagialah saya yang mengerti misteri ilahi. Misteri di balik Kalvari, misteri di balik salib Kristus yang agung itu. Oleh karena pengorbanan Kristus, apa yang terjadi? Kristus diberi kuasa untuk membuka kitab tersebut. Dan kitab itu terbuka. Rencana Allah yang mulia bisa dipahami oleh gereja. Dan kita melihat rencana yang agung itu
mulai bergulir. Dan suatu hari mencapai puncak klimaksnya pada hari kedatangan Kristus kali yang kedua. Di mana orang-orang percaya mengalami apa yang disebut dengan the ultimate victory, kemenangan ultimate pada saat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kitab yang terbuka itu bermakna banyak. Bermakna banyak bagiku, bermakna banyak bagimu. Nah, saudara-saudara sekalian, pernahkah Anda bertanya pada diri Anda sendiri, mengapa Anda rela bangun pagi-pagi untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, untuk merenungkan firman Tuhan, sementara banyak orang-orang yang lain di luar sana tidak melakukannya? Pernahkah Anda bertanya kepada diri Anda sendiri, mengapa Anda rela untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan? Pernahkah Anda bertanya pada diri Anda sendiri, mengapa Anda rela untuk berbagi berkat dengan orang-orang yang kekurangan? Pernahkah Anda bertanya pada diri Anda sendiri, mengapa Anda bersedia untuk memberikan laporan pajak yang jujur, sementara di luar sana ada banyak orang yang tidak melakukannya? Pernahkah Anda bertanya kepada diri Anda sendiri, mengapa Anda rela untuk melakukan tugas pelayanan yang membuat waktu Anda tersita, yang membuat tenaga Anda terbuang, yang membuat duit Anda terkuras? Pernahkah Anda bertanya pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Saudara-saudara sekalian, kalau Anda tidak tahu jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Wahyu pasal 5 memberikan jawaban. Kenapa kita melakukan semua hal itu? Kenapa kita mau bangun pagi-pagi dan berdoa? Kenapa kita mau hidup lurus di dalam dunia ini? Kenapa kita mau melayani? Oleh karena ada makna di balik itu semua. Karena kita tahu bahwa semuanya bukanlah suatu aksi tindakan yang sia-sia. Karena kita tahu bahwa pada akhirnya ada penghargaan. Ada makna dari semuanya itu. Oleh karena apa? Oleh karena ada kitab yang terbuka. Setiap hal yang baik, setiap hal yang indah, setiap hal yang memuliakan Allah tidak akan berakhir dengan sia-sia. Tuhan menghargainya. Dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang melakukan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang agung tersebut. Inilah pesan pertama dari visi kemuliaan Kristus yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang kelima. Lihatlah Kalvari sebagai karya misterius Allah yang menjadi dasar dari pengharapan kita sebagai manusia. Mari kita lihat pesan yang kedua. Pesan kedua dari visi kemuliaan Yesus yang terdapat di dalam Wahyu pasal 5 adalah tanggapi karya Yesus di Kalvari dengan turut serta bergabung dengan segenap ciptaan untuk menyembah atau beribadah kepada Dia. Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat ke-14 memberikan gambaran mengenai seluruh makhluk yang sujud menyembah. Menyembah kepada siapa? Menyembah kepada anak domba yang tersembelih. Mereka menanggapi karya penebusan Kristus yang disimbolkan
dengan domba atau anak domba yang tersembelih, dengan sujud menyembah Dia. Dan inilah seharusnya yang menjadi tanggapan kita. Mari kita menyembah Dia. Mari kita sujud kepadanya. Mari kita beribadah kepadanya. Dan kalau kita berbicara mengenai ibadah, dan secara khusus kita berbicara mengenai ibadah yang kita lakukan pada segmen-segmen tertentu di dalam kehidupan kita. Misalnya saja pada hari Minggu, atau pada saat-saat kita menyediakan waktu-waktu khusus untuk Tuhan di dalam ibadah pribadi kita. Mari kita melakukan dengan benar dan sepatutnya. Mari kita serius melakukannya. Saya diingatkan dengan kata-kata seorang yang bernama Eugene Peterson. Eugene Peterson mengatakan seperti ini, ibadah atau penyembahan adalah sebuah strategi melalui mana kita menghentikan untuk sementara keasikan kita dengan diri kita sendiri. Ibadah adalah waktu dan ruang yang kita berikan secara khusus untuk memperhatikan Allah dengan sengaja. Mari kita lakukan. Khususnya pada hari Minggu. Hari yang dikhususkan bagi orang percaya untuk beribadah. Pada hari itu, mari kita ambil waktu untuk menghentikan dengan sementara keasikan kita dengan diri kita sendiri. Kita yang beribadah secara online, ataupun nanti ketika kita sudah melakukan ibadah secara onsite, mari kita melakukan ibadah dengan sepatutnya. Kita hentikan untuk sementara keasikan kita dengan diri kita sendiri. Ibadah adalah waktu dan ruang yang kita berikan secara khusus untuk memperhatikan Allah dengan sengaja. Di dalam ibadah online khususnya, ada banyak hal yang bisa mendistraksi kita. HP, WA, dan yang lain-lainnya. Kerap menjadi distraktor yang membuat kita asik dengan diri kita sendiri. Eugene Peterson mengatakan, ibadah yang benar itu berarti bahwa kita harus menghentikan untuk sementara keasikan kita dengan diri kita sendiri. Ibadah yang sejati menuntut penyangkalan diri. Saya diingatkan dengan kisah seorang atlet yang bernama Eric Liddell, pemenang medali emas Olimpiade Paris pada tahun 1924. Dia adalah seorang sprinter, seorang pelari jarak pendek sebenarnya. Dikirim oleh negaranya untuk berlari di dalam Olimpiade Paris 1924. Namun jadwal di mana dia harus berlari adalah jadwal di mana dia harus melakukan ibadah. Dan itu yang membuat Eric Liddell dengan tegas mengatakan, maaf, saya tidak bisa berlari. Karena waktu itu adalah waktu ibadah saya untuk Tuhan. Dan memang pada akhirnya Eric Liddell tidak berlari. Oleh karena dia menyediakan waktu itu untuk beribadah kepada Tuhan. Kesempatan untuk mendapatkan medali emas lenyap. Tetapi Tuhan tidak mempermalukan Eric Liddell. Oleh karena devosinya, oleh karena pengabdiannya yang luar biasa, Tuhan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Temannya yang seharusnya berlari di nomor 400 meter tidak dapat berlari oleh karena cedera. Dan Eric Liddell menggantikannya. Dan akhirnya Eric Liddell membuat sejarah. Dia menjadi pemenang dalam nomor 400 meter. Eric menyangkal dirinya. Eric menghentikan keasikan dengan dirinya sendiri. Dia mendedikasikan waktu itu untuk Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara-saudara sekalian? Mari
Kita belajar untuk memperhatikan Tuhan, berfokus kepada Tuhan pada waktu kita beribadah. Dan saya yakin Tuhan akan memberkati kita sebagaimana Dia sudah memberkati Eric Liddell. Pesan yang ketiga, dari visi kemuliaan Yesus di dalam Wahyu pasal 5, jangan berhenti di sini. Ambil bagian dalam pelayanan bagi kemuliaan Allah. Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10 menghadirkan mereka-mereka yang ditebus sebagai pribadi-pribadi yang melayani Allah sebagai imam-imam. Respon terbaik yang bisa kita berikan pada karya penebusan Kristus di atas Kalvari bukan saja dengan beribadah dengan cara yang sepatutnya, namun juga dengan melayani Dia. Mari kita layani Dia dengan waktu yang diberikan kepada kita. Mari kita layani Dia dengan talenta, kemampuan, skill yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita layani Tuhan dengan harta kepemilikan yang Tuhan sudah percayakan kepada diri kita. Mari kita layani Tuhan dengan energi, tenaga yang diberikan untuk kita. Saya teringatkan perkataan seorang misionaris yang bernama William Carey. Dia pernah berkata, expect great things, attempt great things. Kalau saya terjemahkan secara bebas, jangan hanya berhenti berharap hal-hal yang besar dari Allah. Cobalah melakukan hal-hal yang besar untuknya. Ayo, jemaat El Roy. Kita sudah banyak diberkati oleh Tuhan. Kita sudah mendapatkan karya, mendapatkan anugerah yang luar biasa. Anugerah keselamatan yang luar biasa. Ayo, kita coba untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Dengan skills, kemampuan, talenta, dengan tenaga, dengan waktu dan harta kita. Saya tutup dengan pernyataan seorang yang bernama C.T. Studd. C.T. Studd adalah seorang yang luar biasa yang hidup pada zamannya. Dia lulusan universitas terkenal, Cambridge University. Dia juga seorang pemain kriket yang ternama. Pokoknya dia adalah seorang selebritas pada zamannya. Populer, terkenal, kaya, pintar. Namun suatu waktu dia rela melepaskan semuanya ini untuk melayani Tuhan sebagai misionaris yang sederhana di Cina. Ketika dia ditanya, kenapa dia mau melakukan ini semua? Melepaskan popularitas. Melepaskan hal-hal yang begitu dicari oleh orang-orang di dunia ini. Jawaban sederhana. Dia mengatakan, jika Yesus Kristus adalah Allah dan memberikan dirinya bagi saya, maka tidak ada pengorbanan saya yang terlalu besar. Tidak ada pengorbanan saya yang terlalu besar. Ketika dia ditanya, kenapa dia rela mengorbankan ini semua? C.T. Studd mengatakan, pengorbanan saya itu tidak berarti kalau dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak menuntut Anda untuk melakukan aksi-aksi yang ekstrim seperti C.T. Studd, terkecuali Anda terpanggil untuk melakukannya. Tapi paling tidak ada satu prinsip yang patut untuk kita teladani dari C.T. Studd. Jikalau Kristus sudah memberikan dirinya bagi saya, tidak ada pengorbanan saya yang terlalu besar yang bisa saya berikan baginya. Apa yang bisa kita lakukan dengan pelayanan kita sebenarnya terlalu kecil kalau dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Mari saya ajak seluruh jemaat El Roy untuk melayani Tuhan
sebagai dalam tanda kutip imam-imam Allah. Kiranya kita diberi kemampuan bukan saja sebagai pendengar firman, melainkan sebagai pelaku firman. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara dan berikan kepada kami kemampuan untuk bukan saja menjadi pendengar firman, namun menjadi pelaku-pelaku firman. Itu berarti berikan kemampuan kepada kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Beri kemampuan kepada kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau dengan kerelaan, dengan kasih, dengan waktu yang Kau berikan pada kami, dengan skills, talenta, bakat yang Kau berikan pada kami, dengan harta yang Kau percayakan kepada kami, dengan tenaga yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat El Roi. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Sebelum unsur-unsur perjamuan kudus dibagikan, mari kita melakukan uji diri. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Hari ini kita telah mendengar secara khusus mengenai karya penebusan Kristus di atas Kalvari. Dan secara khusus kita diminta untuk memberikan tanggapan dalam bentuk ibadah yang benar dan tanggapan untuk melayani Dia. Hari ini, mari kita melakukan uji diri. Apakah di dalam waktu-waktu yang sudah kita lalui bersama, di dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti, kita benar-benar serius dengan Tuhan, atau kita asyik dengan diri kita sendiri? Mari kita mohon ampun agar kita dilayakkan untuk mendapat bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini, atau di dalam pelayanan-pelayanan kita tidak melakukan pelayanan yang sepatutnya, bahkan mungkin kita tidak memberikan respon terhadap ajakan Tuhan untuk melayani. Mari kita mohon ampun sehingga kita boleh dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hidup kami terbentang di hadapan-Mu. Engkau tahu kami secara sempurna, bahkan lebih baik daripada apa yang kami tahu mengenai diri kami sendiri. Tuhan, jikalau dalam waktu-waktu yang sudah kami lalui, kami tidak beribadah dengan sepatutnya, Tuhan ampuni kami. Jikalau di dalam waktu-waktu yang kami lalui, kami tidak melayani Engkau dengan sepatutnya, ampuni kami. Bahkan jika dalam waktu-waktu yang kami lalui, kami tidak meresponi ajakan-Mu untuk melayani-Mu, Tuhan ampuni kami. Layakkan kami Tuhan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, untuk mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Yesus. Kami percaya akan kasih karunia-Mu yang tiada batas, dan kami percaya Engkau sudah mengampuni kami dan sudah melayakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang saya memberi kesempatan kepada salah satu anggota keluarga atau salah satu dari Anda untuk membagikan unsur-unsur perjamuan kudus.
Jika semuanya sudah siap, kini angkatlah hosti atau roti dengan tangan kanan Anda dan dengarlah firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti atau hosti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memakannya. Sekarang, ambil cawan dan angkat dengan tangan kanan Anda. Dan dengarlah firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur dari cawan yang melambangkan darah Yesus yang dicurahkan di atas Kalvari untuk menebus dosa-dosa kita. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita meminumnya. Sekarang mari kita ambil waktu untuk berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau sekali lagi mengizinkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus yang mana kami diingatkan akan karya penebusan Kristus di atas Kalvari yang memberi makna atas hidup kami, yang memberi keselamatan kepada kami, yang memberi masa depan yang gemilang bagi kami di dalam kerajaan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang luar biasa besar ini. Kami mensyukurinya. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Dan kami pada hari ini juga diingatkan bahwa karya Kristus di atas Kalvari juga menyediakan kesembuhan bagi tubuh fisik yang lemah dan sakit. Oleh karena itu, kami mau mendoakan rekan-rekan kami yang saat ini sakit. Jemaat Tuhan, jikalau hari ini engkau merasa dalam kondisi yang lemah atau sakit, angkat tanganmu dan hayati perkataan firman Tuhan yang mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Imani. Dan biarlah engkau boleh mengalami kuasa kesembuhan ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percayakan saudara-saudara kami yang sakit kepadamu. Kami mohon anugerah-Mu diberikan pada mereka. Beri kepada mereka kesembuhan, kekuatan. Dan berkatilah seluruh jemaat El Roy sekali lagi. Demi nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.
Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita berpisah satu sama lain dalam ibadah online ini, saya ingin menyampaikan suatu pengumuman yang sangat penting. Mulai minggu depan, kita akan melakukan sesuatu yang tak berbeda dalam rangka persiapan ibadah onsite. Ibadah online akan dilakukan secara live streaming langsung dari gereja. Dan itu yang mengharuskan adanya perubahan premier dari ibadah online kita yang tadinya dimulai jam 8, sekarang dirubah 1 jam lebih lambat, jam 9. Jadi pastikan Anda membuka YouTube, membuka Facebook mulai minggu depan jam 9. Karena sekali lagi kita akan melakukan live streaming dari gereja di Jalan Dr. Susilo 3 nomor 17. Itu menjadi semacam gladi resik sebelum ibadah onsite akan dibuka secara resmi dalam beberapa minggu mendatang ini. Doakan agar pembukaan ibadah onsite bisa berjalan dengan mulus. Dan saya ingin memastikan untuk jemaat-jemaat yang masih merasa nyaman untuk beribadah online di rumah, ketika ibadah onsite dibuka, Anda masih akan dilayani dengan ibadah online yang ditayangkan secara live streaming dari gereja. Saya mendorong seluruh jemaat Elroy untuk mendoakan agar semua acara yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah online ini. Bapa di surga, terima kasih kami boleh menyelesaikan ibadah online dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Kami yakin Kau sudah memberkati kami. Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini kami mendoakan rencana ibadah onsite yang akan kami lakukan dalam beberapa minggu datang. Kami berdoa Tuhan agar semua bisa berjalan dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk situasi kota Jakarta. Kami mengucap syukur untuk lonjakan-lonjakan yang tidak terlalu tajam sesudah Lebaran. Dan kami berdoa agar situasinya menjadi semakin kondusif yang memungkinkan kami untuk melakukan ibadah onsite di Jalan Dr. Susilo 3. Tuhan, sekali lagi, kami mohon anugerah-Mu. Tuhan tolong agar Kau memberikan hikmat pada kami, sehingga persiapan-persiapan yang kami lakukan bisa berjalan dengan baik. Sehingga akan tercipta ibadah onsite yang aman dan nyaman. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang mendoakan seluruh jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati mereka, apapun yang mereka lakukan. Pekerjaan mereka, pendidikan mereka, kesehatan mereka, Tuhan berkati. Dengan melimpah. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.